Itu kan. Terkadang ada bertanya tujuannya untuk membenarkan pendapatnya. Pertanyaan tujuannya untuk membuat gaduh. Kemudian tujuan yang ketiga ada pertanyaan yang di situ untuk mencari kebenaran. Maka Rasulullah SAW pun memilah dan memilih mana ini harus dijawab. Dan itu dari dulu seperti itu. Kemudian bahkan Rasulullah sendiri pun terkadang bertanya kepada para sahabat untuk ngasih tahu ilmu, itu kan? Itu seperti itu. Kadang Rasulullah bertanya kepada sahabat, terkadang ngasih ilmu. Nah, dan kenapa dari tadi saya diem? Ya karena ini pertanyaan dari dari logat bahasa dan seterusnya, ada yang pantas dijawab, ada yang tidak gitu loh. Kalau orang yang bertanya pantas dijawab itu adalah ketika dia pengen mencari jawaban untuk kebenaran kemaslahatan dia. Karena hakikat dari ilmu itu kan raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hakikat dari ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kemudian kepada orang lain. Yaitu yang saya akan menjawabnya. Kemudian yang selanjutnya tentang masalah ikhtilaf gitu loh. Ikhtilaf di dalam masalah fikih itu dari dulu itu sudah wajar. Kenapa kok sampai terjadi 4 imam madhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah? Kenapa kok nggak satu saja gitu kan? Imam Abu Hanifah saja jelas gitu yang pertama gitu kan. Kenapa kok ada 4? Karena mereka saling ikhtilaf. Alaysa kadzalik ya Abu Ja'far? Bukankah Imam Syafi'i bahkan antara Imam Syafi'i saja dengan muridnya Al-Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i, mengingkari enggak dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Mengingkari. Itu Imam Muzani, muridnya sendiri. Bahkan ada tashih, ada pensahihan, yaitu apa kalam yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Itu Imam Muzani. Itu biasa. Ikhtilaf itu jangan dijadikan lari, bukan. Itu untuk dicari kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Kalau kita itu mendapati perbedaan, ikhtilaf, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Seperti apa amalan Rasulullah SAW, Rasulullah mencontohkan. Bukan kita itu untuk lari kepada salah satu ikhtilaf. Tidak. Kemudian yang selanjutnya, kita harus memahami ranah ikhtilaf. Ranah ikhtilaf itu ada 2 kan. Ada ikhtilaf itu yang sifatnya cabang, kemudian ada ikhtilaf yang sifatnya pokok, itu loh. Itu Ustadz yang senang itu Ustadz membahas itu Ustadz, perlu dari Ustadz membedakan ikhtilaf yang boleh kompromi sama yang enggak. Lanjutkan Ustadz. Kayak kemasan Bandung itu. Udah. Tifar. Atur nafas Ustaz. Pernah antum gini mendengar kisahnya Abu Ja'far? Rasulullah bersabar terhadap ketika khutbah diprotes sama orang Badui, khutbah Jumat, hadisnya dari Anas bin Malik itu. Rasulullah sampai sabar gitu loh menghadapi orang Badui protes itu. Sudah menganggap saya orang Badui, Ustaz, maaf ya, saya sakit hati Ustaz. Lah, Saya tidak menganggap Anda. Billah. Ini malah kemana lagi? Nah, begini Ustaz, kalau Saya sedang bicara apa? Ustaz saya sebentar Ustaz, kata Ustaz itu pernah menerangkan yang lain, Ustaz yang lain, bukan antum ya Ustaz ya. Innal akila takfir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya Pak Topan, gimana Pak Topan? Ana juga orang awam Ustaz. Berangkat dari keawaman itu kayak berangkat dari kebid'ahan dan saat mendapat hidayah, ana nggak pernah macam pertanyaan Bapak ini Ustaz, melaga-lagakan. Bahkan kalaupun ana itu ketemu ada pendapat Ustaz ini, ana cukupkan diri awam ana. Sebab kenapa? Ana berprasangka baik kepada keduanya, tetapi alhamdulillah keduanya tidak lepas dari akidah yang sahih gitu. Dakwahnya itu sama gitu. Sama keawamannya Ustaz, sama gitu. Makanya mutlak Bapak ini bukan awam, tapi jahil murakab. Gini Pak Topan, saya tanya. Bahkan antum dulu termasuk orang yang misalnya jahil menyembah kubur. Gimana? Iya Ustaz, penyembah kubur, pembela bid'ah, pembela apa, jangan pokoknya saya Ustaz. Ini ada Masya Allah keawaman anak Ustaz. Masya Allah. Cuman Ustaz ini gimana? Allah kasih hidayah gitu. Nggak pernah belajar bertanya itu dengan seorang ustadz gitu, membentur-bentur ngapa saat ada bertanya fokus pada masalah itu, tidak pada istilah para ulama. Sebab
ana bukan ranahnya untuk ikhtilaf itu, sebab ana penuntut ilmu gitu. Tidak seperti yang dipertanyakan Bapak ini, makanya saya sebut Bapak ini tadi jahil murakab. Memang dia ini bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi melemparkan subhat ke dalam grup kita ini. Nah, Makanya layak untuk dikeluarkan, banyak Ustaz. yang suudon. Layak dia dikeluarkan itu. Layak dikeluarkan. Nggak pantas dia ada di room kita. Suudon. Sebab dia Saya mau dapat ilmu dari Ustaz Abed. bukan penuntut ilmu itu. Jangan keluarin, jangan dikeluarin. Seru-seru Apakah debat melihat salap begini saya sakit hati kok beda ya sama Gini. Apalah. Saya jelaskan aja ya tentang masalah tadi ya. Mungkin saya menjawab aja Pak Topan, nanti takutnya ke bawah syubhat ya Pak Topan ya. Tentang menjawab tentang adzan 2 kali ya Pak Topan ya. Sekarang bagaimana? Pak Topan sudah tahu jawabannya belum? Tentang adzan 2 kali. Sudah Ustaz, sudah. Sudah Ustaz, insya Allah. Cuman yang lain nanti takutnya nggak tahu. Ya kan kalau kita melihat adzan 2 kali itu pertama ya itu pernah dikerjakan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Memang Utsman bin Affan yaitu menyarankan kepada seluruh para sahabat itu untuk melakukan adzan 2 kali. Dan itu juga di Mekah, maksudnya di ini juga di tanah Arab juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah bersabda melalui hadis Bukhari, baina kulli adzanaini shalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 2 adzan itu ada boleh salat. Kalau kita melihat riwayat Bukhari juga tentang asar dari salah satu sahabat yaitu bernama Sa'id ibnu Yazid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan innal adzana yaumul jum'ati kana awalu hina yajlisul imam. Beliau mengatakan adzan di hari Jumat itu terjadi ketika imam itu duduk. Yaumul jum'ati 'alal mimbari, di atas mimbar fi hadi Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah itu duduk di mimbar baru di situ apa? Adzan. Kemudian wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma